Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sonia. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang materi integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pencegahan masalah. Dan di situ ada mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Dan ada genetifikasi, pemulihan, resabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan ada lagi mendeskripsikan regenerasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Integrasi sosial, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi suatu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Lanjut, di sini ada Soeirjono Soekarto. Integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Dan Maurike de Franker, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi, keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Lanjut, faktor-faktor integrasi sosial ada 4, yaitu homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Ketiga, mobilitas geografi. Anggota kelompok yang baru datang tertentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditunjuknya masyarakat asal atau penduduk asli. Keempat, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Oke, bentuk integrasi ada 2. Asimilasi, proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan antara individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Rumus A tambah B sama dengan C. Yang kedua, akulturasi, proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Rumus A tambah B sama dengan AB. Lanjut, bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, integrasi fungsional.
integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ketiga, integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kualitas yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif kekerasan. Lanjut, faktor-faktor pendorong integrasi sosial ada 7. Yang pertama, yang A, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. B, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. C, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. D, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang E, perkawinan campuran amalgamation. F, adanya musuh bersama dari luar. G, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Lanjut, disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Lanjut, pemulihan, recovery, reintegrasi, dan transformasi sosial, yaitu ada 6. Yang pertama, pemulihan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PPP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UUU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Kedua, rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau pranata adat dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. 3. Rehabilitas ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. 4. Rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan penerima daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. 5. Transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti berubah yang berkenan dengan masyarakat. 6. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lanjut, upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial yaitu ada 6. Yang pertama, melakukan pemindahan penduduk secara terprogram. 2. Membuka daerah-daerah terisolir, mulai pembangunan integratur. 3. Menerapkan otonomi daerah. 4. Pemerintah pendidikan. 5. Pemerataan pembangunan. 6. Mendirikan sarana sampai ke pelosok.
Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.